Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di rumah Mas Teguh. Sehat, berkah, dan bahagia. Oke, di video kali ini kita akan coba berbagi lagi, sharing lagi tentang terutama nih tentang orang-orang yang sering merasakan keluhan pinggang. Biasanya apa ya disebutnya saraf kejepit. Kadang-kadang baru sakit pinggang biasa, kebanyakan orang-orang kita sudah mengklaim dirinya sebagai saraf kejepit, tapi ternyata setelah dicek-cek belum tentu itu saraf kejepit. Itu kemungkinan tanya di teman lah, sakit pinggang sampai sini-sini, kemungkinan itu saraf kejepit, padahal belum pernah periksa ke dokter, sudah mengklaim dirinya saraf kejepit. Nah, sekarang di video kali ini kita akan coba bahas tentang gimana sih cara kita mendiagnosa saraf kejepit, apa saja penyebabnya, dan gimana cara. Nah, salah satu pertolongan pertama yang bisa kita lakukan. Oke, gimana Pak? Untuk tentang masalah saraf kejepit ini. Oke, saraf kejepit memang ini kasus yang banyak terjadi ya pada masyarakat kita. Kalau sakit pinggang, terus sakit bokong, tiba-tiba ada menjalar sampai ke kaki, ada menjalar sampai ke pinggang sebelah, tetangga kita, terus teman-teman kita, atau kita sendiri kadang-kadang sudah memvonis diri sendiri, atau tetangga juga sampai wah itu kalau saraf kejepit. Ya itu banyak terjadi, nggak cuma di sini, mungkin hampir rata-rata. Belum ke dokter sudah klaim dirinya. Iya, gitu. Kadang-kadang kita datang ke dokter, kita bilang, Pak, saya saraf kejepit Pak dokter, gitu kan. Kadang-kadang datang ke tukang pijit, bilang, Mas, saya saraf kejepit. Tukang pijitnya juga bilang, iya, gitu kan. Mengiyakan, gitu. Padahal belum tentu, gitu kan. Jadi untuk memastikan saraf kejepit itu jelas ranahnya dokter. Teman-teman dokter yang akan menentukan kalau sudah melihat secara X-ray, ya. Sudah X-ray lah, sudah bahasanya rongsen, sudah rongsen, itu dokter dia akan lebih tahu. Gitu. Tapi paling tidak kita bisa menduga-duga, tapi ada caranya. Bagaimana menduga-duga? Dan kita harus tahu apa sih saraf kejepit itu, gitu kan? Memang saraf kejepit ini banyak, tidak harus di pinggang. Kadang-kadang bisa di leher juga bisa. Kemudian di pinggang juga banyak, ya kan? Biasanya dua tempat itu yang akan banyak terjadi saraf kejepit. Betul. Nah, ini sedikit penjelasan, tapi mungkin sedikit membantu ya teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan saraf kejepit di pinggang, gitu ya? Biasanya kalau saraf kejepit itu rasanya memang menjalar, tapi tidak harus menjalar. Kenapa sih? Nah, ini. Jadi tulang belakang kita seperti ini bentuknya. Ya. Kemudian di sini antara ruas satu dengan yang lain dia akan ada bantalannya. Nah, di bantalan ini ada dalamnya lagi, ya. Namanya nucleus pulposus kalau tidak salah seperti itu. Dan ketika dia ada yang pecah, jadi dia akan keluarlah namanya nucleus pulposus itu. Ada benjolan. Jadi kayak apa ya? Kalau kita ibaratkan ini bantalan, mungkin gampangnya ya kayak klepon mungkin ya. Anggap aja mirip-mirip klepon lah, gitu kan. Klepon, terus dalamnya ada gulanya. Nah, kegencet di tulang, ketemu tulang ini, tulang belakang, mencoplok lah. Nah, keluarlah gula di sini dan ada sarafnya di sini. Kemudian, nabraklah saraf ini. Nabraklah si nucleus pulposus ini ke saraf. Karena saraf ini kan antara rasa sakit, makanya bisa menjalar ke kaki. Itu sedikit penjelasan tentang saraf kejepit itu. Tapi kurang lebihnya nanti bisa tanya ke dokternya langsung kalau teman-teman periksa ke dokter. Ya. Tapi apa sih yang kita apa yang bisa kita lakukan untuk menduga-duga? Ya, menduga-duga paling tidak menguatkan asumsi kita. Jangan main kata tetangga, kata teman, gitu ya. Kata tetangga, kata teman, wah ini saraf kejepit, kita langsung percaya, itu jangan. Tapi
apa sih yang harus kita lakukan? Yuk kita lakukan. Contohnya Mas Yani, silahkan tidur terlentang. Mungkin di video sebelumnya kita juga sudah ada ya, yang sakit pinggang itu sempat. Ya, tapi kita lihat aja. Jadi yang penting, nah oke, ya teman-teman kita bisa coba lakukan ini. Coba angkat kakinya satu. Nah, ya, nah ini teman-teman kalau diangkat segini dia kok sudah sakit di pinggangnya, nah itu baru kemungkinan. Kemungkinan ada saraf kejepit di pinggang. Tapi itu kan baru kemungkinan. Untuk memastikan ya dokter ya. Jadi bukan kita yang memastikan, tapi paling tidak ini untuk menduga-duga ya. Seperti ini. Kalau ditarik ke sini kok terus pinggangnya makin sakit. Nah, itu kemungkinan saraf kejepit. Nah, dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk pertolongan pertama? Ya, kita coba deh ganjel kayak kemarin yang video sebelumnya tuh. Yang pakai anduk digulung. Oke ya. Terus kebiasaan kita dari bangun, kalau dari tidur coba. Dari tidur. Kebiasaan kita dari tidur, coba bangunnya kita rubah. Yang tadinya langsung angkat kayak tadi. Nah, itu diganti, coba kita miring. Nah, dorong badannya pakai tangan. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Dan jangan paranoid dulu ya. Jangan ketakutan dulu ya. Jangan ketakutan dulu untuk wah ini langsung kita saraf kejepit. Enggak sih. Gitu. Kita bisa menanyakan ke beberapa pakarnya, khususnya kalau memang sudah ronsen, sudah ke dokter, itu akan jelas. Jangan tiba-tiba ada orang bilang saraf kejepit langsung ke terapi, yang terapinya juga iya tanpa melihat hasil dari laboratorium atau hasil labnya. Gitu ya, itu penting sekali. Ya. Baik, kalau nggak salah untuk saraf kejepit ini ada sandingannya. Misal dompet sindrom lah, sciatica lah. Itu ada kemungkinan ya, juga mungkin juga bisa karena kita kelamaan dudukin dompet ya. Iya mungkin. Nah, coba teman-teman bayangin tuh berapa lama kita dudukin dompet, ya kan? Bisa ada yang 20 tahun. Makin tua kan makin lama kita dudukin dompet ini. Nah, mulai sekarang dompet kita pindah ke tas kecil kita. Ya, itu banyak kok, ada beberapa video-video yang sebelumnya untuk kita mengurangi rasa sakit pinggang kita. Ya, lihat di video-video sebelumnya kita ada cara untuk mengurangi rasa sakit pinggang kita. Oke. Jadi seperti itulah penjelasan tentang cara kita sedikit lah mendiagnosa, baru mungkin lah hasilnya ini apakah benar saraf kejepit atau tidak, atau hanya sekitar sakit pinggang biasa, atau mungkin karena kelamaan taruh dompet di bokong dan lain sebagainya. Dan tadi sudah kita jelaskan tentang gimana sih cara sedikit mendiagnosa untuk sedikit meyakinkan lah bahasanya. Tapi untuk lebih yakinnya dan lebih validnya bisa kita langsung ke dokter saraf. Baik, jadi sekian video kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar. Terima kasih, sehat, berkah dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.